Boleh semangat satu kali lagi ibu-ibu. Sudah semangat? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tergantung MC salam jawab salamnya ya. Baik, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan rahmat serta ridha dan inayah yang Allah berikan kepada kita semua. Kita bisa hadir di tempat yang penuh dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala di ruang ibadah utama Masjid Agung Sunda Kelapa. Selanjutnya marilah kita bersolawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak syafaatnya yang kita nantikan di yaumil kiamah. Yang kami muliakan, penceramah kita pada kajian muslimah hari ini, ahlan wa sahlan kami ucapkan selamat datang kepada Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Kotrun Nada Syatiri LCMA, serta juga yang kami muliakan Ibu Hajah Tuti Purwoko, Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa, yang akan membersamai kita pada kegiatan kajian muslimah hari ini. Juga yang kami hormati Ibu Ramadiana Putri SE, beliau adalah Kepala Bidang Sosial Masjid Agung Sunda Kelapa, serta seluruh jajaran pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa, baik dari bidang HRD, kemudian bidang operasional, dan lain sebagainya. Kemudian yang kami hormati tentunya para jamaah, ibu-ibu yang cantik-cantik, yang solehah, alhamdulillah luar biasa pada pagi hari ini, tentunya dengan hidayah, tuntunan dan taufik yang Allah berikan kepada kita semua, kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Baiklah ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali acara kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan surah Al-Fatihah ini kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan usia dan juga panjang umur tentunya, dan senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita dapatkan pada hari ini senantiasa bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, amin ya rabbal alamin. Bihadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Mudah-mudahan dengan keberkahan surah Al-Fatihah ini Allah ijabah, Allah kabulkan segala hajat dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan mau'izatul hasanah, hikmah pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Hajah Kotrun Nada Syatiri LC. Beliau akan menyampaikan tema pada hari ini, keluarga sakinah menurut ajaran Islam. Kepada Ustadzah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati seluruh keluarga besar, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Agung Sunda Kelapa, yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan seluruh pengurus, seluruh keluarga besar Masjid Agung Sunda Kelapa mudah-mudahan selalu dalam keadaan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbaik kehidupannya, terbaik keluarganya, terbaik rizkinya, insya Allah terbaik di dunia dan di negeri akhirat. Jamaah sekalian, yang hari ini kita berkumpul di tempat yang penuh dengan berkah, mudah-mudahan kumpul kita mendapatkan jutaan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur nikmat kita pada pagi hari ini, Allah kasih kita nikmat iman wal Islam. Allah kasih kita sehat panjang umur sehingga kita bisa berkumpul, memiliki waktu yang luang, kita bisa duduk tenang fi baitin min buyutillah. Kita bisa kumpul di rumahnya Allah. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini mendapatkan limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pengurus dari Masjid Agung Sunda Kelapa yang kembali mengajak saya bisa silaturahim dengan ibu-ibu yang hadir di sini. Saya terbawa aura baiknya. Saya gembira berada di hadapan para wanita-wanita calon penghuni surga. Kelihatan dari wajahnya, kelihatan dari potongannya, kelihatan dari pakaiannya, kelihatan dari senyumannya. Alhamdulillah. Dan tentunya seseorang yang akan menduduki surganya Allah, dia pasti membiasakan hari-harinya hadir ke majelis-majelis ilmu dan hari-harinya senang memakmurkan yang namanya Baitullah. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu hambanya Allah yang kelak menduduki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah hari ini kita berkumpul di bulan yang istimewa. Karena kita berkumpul ini di bulannya Allah, yang Allah katakan Syahrullahil Muharram. Syahrullah, bulannya Allah. Karena segala sesuatu yang terkait dengan lafzul jalalah, yang terkait dengan asma Allah pasti mulia dan harus kita muliakan. Baitullah, rumahnya Allah. Ini kan Baitullah nih. Kita pengen datang ke sini menutup aurat dalam keadaan yang bersih, ya. Kita fokus hanya untuk Allah. Suci. Nggak boleh kita masuk ke dalam masjid dalam keadaan yang udzur. Kalau memang kita haid, Baitullah harus dimuliakan. Apalagi Kitabullah, Al-Quran, ya, itu adalah kitabnya Allah, Al-Quran yang memang harus kita muliakan. Nggak boleh kita menelantarkan begitu aja, bahkan tidak boleh menyentuhnya kecuali kita dalam keadaan berwudu. Apalagi hamba Allah, yang hadir di sini semua adalah hambanya Allah. Kemudian Syahrullah, bulannya Allah, dan dikatakan bulannya Allah adalah Syahrullahil Muharram. Dan yang namanya bulannya Allah adalah
yaitu bulan Muharram. Jadi kita harus mengisi bulan-bulan ini dengan meningkatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bahkan ulama pun mengatakan bahwasannya yang disebut al-hurum atau bulan yang mulia nih sekarang adalah al-ma'siyatu fiha asyaddu iqaban. Yang namanya bulan mulia, al-ma'siyatu fiha, kalau ada orang yang bermaksiat di bulan itu, di bulan Muharram, asyaddu iqaban, maka siksaannya lebih dahsyat. Dicatat sebagai orang yang melakukan sebuah dosa, nilainya lebih berat. Akan tetapi wa ta'atu fiha, akan tetapi seseorang yang melakukan ketaatan di bulan Muharram aktsaru tsawaban, dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat-lipat ganda. Nah, jadi kita nih bulan ini harus kita niatkan untuk bisa mengisi justru bukan dengan kemaksiatan, tapi harus kita isi dengan ketaatan. Insya Allah. Alhamdulillah. Hari ini kita duduk di sini niat ngaji, niat i'tikaf, niat duduk bersilaturahim, menuntut ilmu, bergabung di sini di rumahnya Allah. Mudah-mudahan berlipat-lipat ganda kebaikan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, temanya terkait dengan keluarga. Kita kalau mengangkat tema keluarga pasti seneng gitu, karena cocok dengan kehidupan kita. Temanya keluarga sakinah menurut ajaran Islam. Keluarga sakinah menurut ajaran Islam. Sudah pada berkeluarga? Alhamdulillah. Kelihatan kebanyakan yang udah pada laku di sini kayaknya. Alhamdulillah ya. Ini insya Allah pemahamannya, materinya akan bermanfaat buat kita langsung implementasi, langsung kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalaupun memang belum menikah, menjadi ilmu buat kita, kelak nanti kalau kita menikah, maka insya Allah tinggal kita amalkan. Amin ya robbal. Yang disebut keluarga adalah apabila seseorang itu masuk ke dalamnya melalui satu gerbong, satu pintu, pintunya sebuah pernikahan. Orang dikatakan berkeluarga apabila dia sudah melewati satu gerbong, satu pintu, yaitu dengan jalur akdun nikah atau akad nikah. Ketika seorang suami udah mengatakan saya terima nikahnya, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur nakdan, aku terima nikahnya dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut tunai, maka suami istri menjadi keluarga. Ya. Kemudian nanti nggak lama kemudian ada anak. Ibu udah pada punya anak? Alhamdulillah. Pabrik masih ada? Atau pabrik sudah tutup? Tutup ustazah, cucu aja, nggak apa-apa. Karena kata Nabi, anjuran untuk kita banyak anak itu ada. Kata baginda Rasul, tanakahu takatsaru fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah, menikahlah kalian, banyakin anak keturunan kalian, fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah, aku bangga dengan banyaknya umatku nanti di hari kiamat. Jadi alhamdulillah, kalau yang anaknya banyak, alhamdulillah, emang dianjurin sama Nabi. Kalau yang anaknya masih sedikit, pulang dari sini, Pah disuruh banyakin anak katanya. Ya. Pabrik udah tutup, cucu harus. Kenapa? Karena itulah yang akan menjadi kebanggaan yang akan kita persembahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanakahu takatsaru fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah, menikahlah kalian, banyakin anak keturunan kalian, kelak nanti aku bangga dengan banyaknya keturunan, banyaknya umatku nanti di hari kiamat. Alhamdulillah, itulah jadi keluarga ya. Jadi seseorang kalau memang menikah, ya kadang-kadang kalau menikah atau kalau kita datang ke satu pernikahan, pasti ucapannya semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu pasti. Kalimat itu sering kita dengar.
Bahkan kalimat itu sering kita ucapkan, betul ya? Semoga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan keluarganya keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Karena memang itulah tujuan pernikahan. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum sering kita dengar nih kalau lagi ada acara akdun nikah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kata Allah dalam Al-Quran, dan dari tanda-tanda kekuasaan aku, dari tanda-tanda kekuasaannya Allah, Allah ciptakan manusia berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan yang berbeda jenis, tapi tetap dari kalangan manusia. Jangan satu jenis, laki ia sama perempuan, perempuan ia sama laki. Mohon maaf, laki jangan sama laki, perempuan jangan sama perempuan. Litaskunu ilaiha, untuk apa itu pernikahan? Litaskunu ilaiha, untuk mendatangkan sakinah. Litaskunu ilaiha, satu dengan yang lainnya bisa mendatangkan kedamaian, kebahagiaan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dari kebahagiaan, dari ketentraman, kenyamanan, maka akan hadir, akan lahir yang namanya cinta, rasa, dan kasih sayang. Itu namanya tujuan dalam pernikahan, itu tujuan berkeluarga. Kedamaian, kenyamanan, rasa cinta, rasa sayang satu dengan yang lainnya. Ya, makanya disebutkan dalam Al-Quran, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, sakinah, mawaddah, rahmah. 3 level, 3 level, kayak ayam geprek, ada level-levelnya. Nah, ini level dalam pernikahan, ini level dalam keluarga. Jadi kalau ada jenjang dalam kehidupan, di pernikahan pun ada jenjang. Kita tingkatan pendidikan SD ke SMP, SMP ke SMA. Tapi sekarang nggak ada SMP SMA ya, adanya kelas 7, 8, 9, 10. Kalau zaman kita nih, zaman kita sekolah SMP, SMA, tapi zaman anak sekarang, anak kelas berapa? Kelas 11. Kita ngitung dulu, 6, 7, 8, 9, 10. Oh berarti kelas segini gitu. Gitu ya. Kelas berapa? Kelas 9. Tunggu. 6, 7, 8, berarti 3 SMP gitu ya. Alhamdulillah. Ada jenjangnya dalam pendidikan. Pun dalam pernikahan ada jenjangnya yang harus kita raih. Pertama sakinah, kedua mawaddah, yang ketiga rahmah. Sakinah, mawaddah, rahmah. Kalau menikah ya, baru menikah itu biasanya udah masuk ke level yang pertama, sakinah. Tenang, damai, nyaman. Kita mau menikah dengannya, dan ketika kita menikah maka akan hadir kedamaian. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Nanti dari rasa nyaman itu akan timbul rasa cinta. Karena nyaman, dia memberikan kebahagiaan, maka akan timbul cinta. Level yang paling tinggi adalah rahmah. Apa itu rahmah? Udah nggak kelihatan kekurangannya. Apapun kekhilafannya, apapun kekurangannya, apapun kelemahannya, tidak menjadikan alasan kita untuk menjauhinya. Itu yang namanya tingkatan rahmah. Ini masing-masing tinggal lihat di mana level keluarga kita. Di mana level hubungan keluarga kita. Kalau gampang nih untuk mengukurnya, seseorang yang sudah masuk ke dalam tingkatan rahmah adalah tidak ingin berjauhan, senang memandang, meskipun usia pernikahannya sudah sangat-sangat lama. Saya mau tanya sama ibu yang hadir di sini, kalau sekiranya ada anak ibu minta nginep 1 malam di rumah anak kita lebih besar daripada rumah kita, cuma suami nggak mau ikut ke rumah anak, enakan di rumah katanya. Bu, nginep dong bu di rumah semalam aja bu. Iya, cuma bapak nggak mau ikut. Nggak apa-apa bu, bapak biar di rumah, ibu aja semalam di rumah saya. Ibu, kalau sekiranya ibu disuruh nginep di rumah anak, bapak nggak ikut, mau nggak? Mau? Mau dong ustazah, ada yang bilang gitu ya. Ada juga nggak mau. Nggak, pokoknya yang penting bareng sama bapak deh gitu ya.
Betul apa enggak? Sekarang saya mau tanya, ibu kalau ngelihat suami di rumah lagi tidur, itu rasa yang timbul rasa sayang, rasa cinta, atau rasa kesian atau ngenes? Lagi tidur nih suami kita, rasa cintanya ada, rasa sayangnya ya ada, cuma tambah rasa ngenes saja gitu. Bener apa enggak? Nah ini tanda-tandanya level kita akan mendapati level tertinggi dalam keluarga. Pokoknya nggak pengen berjauhan deh, padahal di rumah ya masing-masing, tidur juga main punggung-punggungan, bahkan mungkin udah beda kasur, tapi yang penting bareng ada kelihatan aja deh gitu ya. Alhamdulillah. Tapi nggak mudah untuk mencapai itu semua. Untuk mencapai tingkatan level tertinggi dalam keluarga, ada sebuah kalimat, kita menua bersama, itu nggak mudah. Tapi bisa diraih, bisa digapai kalau kita menjalankan keluarga ini sesuai dengan syariat Islam. Kadang kita suka melihat dalam perjalanan ada suami istri, usianya keduanya sudah senja, usianya keduanya sudah sangat tua, mohon maaf. Yang istri nuntun bapak, yang bapak megangin ibu, mungkin usia di atas 70 tahun, jalan berdua sampai kita bingung, ini siapa nuntun siapa ini. Tapi begitu nikmat, begitu harmonis, begitu bahagia. Mungkin yang hadir di sini mengalami punya orang tua yang usia pernikahannya sudah banyak, tapi masih harmonis. Kalau kemana-mana tuh masih mau berdua, bahkan kalau jalan itu masih pegangan tangan. Lebih-lebih lagi kalau naik tangga itu masih pegangan tangan. Cuma ya niatnya kalau pengantin baru kan kalau pegangan tangan nggak mau berjauhan. Kalau sudah usianya banyak mungkin pegangan tangan ya takut pada jatuh gitu, jadinya main pegang-pegangan gitu ya. Ya, alhamdulillah. Itu semua perlu proses menua bersama. Bisa kita lewati, bisa kita dapati keluarga sakinah, mawaddah warahmah sesuai dengan syariat Islam. Caranya bagaimana? 5. Ya, 5 poin yang mudah-mudahan bisa kita checklist. Kalau memang sudah, alhamdulillah kita pertahankan. Kalau memang belum, ayo kita kerjakan. Kalau memang sudah, bisa kita jaga dan kita selalu lakukan itu supaya perjalanan keluarga kita penuh dengan rahmatnya Allah dan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, bagaimana caranya untuk kita menemukan suatu level tertinggi dalam keluarga, kebahagiaan tertinggi dalam keluarga? Yang pertama, ketika kita menjalani biduk keluarga atau rumah tangga, ketika kita menjalani keluarga, maka tanamkan satu niat yang baik. Niat pernikahan, niat berkeluarga untuk ibadah. Niat untuk ibadah. Gampang seorang istri kalau mau cari pahala mah di dalam pernikahan mah gampang. Seorang suami mau cari pahala ketika sudah menikah mah gampang. Asalkan satu, niat tulus ikhlas untuk membina rumah tangga ini, tujuannya adalah untuk ibadah. Ya. Nih, kalau kita punya niat untuk ibadah, maka dijamin selama pernikahan itu semua akan baik-baik aja. Kenapa? Karena tulus ikhlas, kita nikah, kita berkeluarga, pengen ibadah. Kalau ada ujian, cari solusi, nggak keluar dari syariat. Kalau ada masalah, kita berembuk bersama-sama, solusinya nggak lari dari Allah. Kenapa? Karena kita tahu pernikahan itu adalah ibadah. Bahkan kata Nabi, man tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin. Orang yang menikah maka dia menyempurnakan separuh dari agamanya. Maksudnya apa? Kalau orang menikah niatnya ibadah, maka gampang. Insya Allah yang dia lakukan dari mulai melek mata sampai tidur lagi, semua itu ada pahalanya. Ya, nah jadi kalau kita niat berkeluarga
niat tulus ikhlas pengen ibadah, maka insya Allah itu akan baik-baik aja. Nah, dalam pernikahan, dalam keluarga itu pasti ada ujiannya. Angkat tangan di sini. Ketika berkeluarga nggak diuji, siapa yang nggak diuji keluarganya? Nggak ada. Termasuk saya, termasuk kita semuanya. Angkat tangan kita di sini, siapa yang di muka bumi ini ketika hidup di dunia itu nggak diuji? Nggak ada. Bu, ujian itu sampai kapan? Kita akan menghadapi ujian sampai kapan? Sampai meninggal dunia? Sampai meninggal dunia? Ketika sudah meninggal dunia, kira-kira diuji lagi apa enggak? Diuji. Justru ujian lebih dahsyat itu ketika kita nanti sudah meninggal dunia. Bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan, bagaimana yang namanya mempertanggungjawabkan, itu semua lebih berat ketika sudah meninggal dunia. Nih, di keluarga itu pasti yang namanya diuji. Enggak diuji dari suami, dari ekonomi. Enggak diuji dari ekonomi, diuji dari keluarga. Enggak diuji dari keluarga, diuji dari mertua. Enggak diuji dari mertua, diuji dari anak, diuji dengan berbagai macam keadaan, beda-beda. Tapi ada ujiannya. Tapi selama suami dan istri ini memahami pernikahan adalah niatnya untuk ibadah, maka yakinlah ujian ini bisa dilewati bersama. Makanya suka ada yang bilang, pokoknya nggak apa-apa deh ujian dari mana aja, tapi ketika pulang ke rumah ada istri yang memberikan ketenangan. Ketika pulang ada suami yang memberikan perlindungan. Ujian dari mana aja nggak apa-apa, tapi ketika datang ke rumah ada pasangan yang menentramkan. Litaskunu ilaiha, itulah yang namanya pernikahan. Jangan justru pasangan ini yang mendatangkan masalah. Ada seorang suami pulang ke rumah terlambat cuma setengah jam. Istri yang solehah seperti Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Sayyidah Khadijah ketika pulang baginda Rasulullah SAW lagi ketakutan, lagi kedinginan, sampai kata baginda Rasul, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Sayyidah Khadijah dengan begitu banyak penasarannya tetap menyelimuti baginda Rasul, menentramkan baginda Rasul. Kemudian ketika sudah tenang, baginda Rasul bercerita, saya menemukan satu makhluk yang sangat istimewa, yang sangat besar, menyeramkan. Kemudian istri yang soleha, Sayyidah Khadijah menenangkan dengan kalimat, Allah Tuhan tidak akan mungkin menyusahkanmu, Allah tidak mungkin memasukkanmu kepada keadaan yang buruk. Karena engkau adalah orang yang ibadah, engkau adalah orang yang cinta dengan orang yang lemah. Itu ketentraman dari seorang istri. Ini kadang-kadang orang zaman sekarang, suami telat setengah jam, sudah siap-siap suami menerima yang namanya WA. Di mana? Pulang jam berapa? Padahal suami lagi di motor, kok nggak dibales? Ping, 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 ping. Suami yang tadinya naik motor, tahu itu bunyi dari istrinya, langsung ngebut. Pulang-pulang ini suami udah sangat takut. Suami pulang ke rumah, istri udah masang wajah yang sangat menakutkan, tapi bukan orang sini. Itu adalah orang-orang yang mungkin belum hadir ke majelis ilmu. Kalau istri soleha ketika pulang, alhamdulillah suami pulang meskipun telat 2 jam. Ditanya kemana? Oh mungkin lagi lembur, oh mungkin ada pekerjaan yang belum, oh mungkin motornya mogok dan lain sebagainya. Jadi diredam itu amarahnya, ya. Nah kemudian yang kedua, kalau sekiranya dalam keluarga ada ujian, apa ujiannya? Ekonomi. Suami istri ketika memang dia menjalani pernikahan tidak lari dari syariat, kita pengen sesuai dengan syariat, maka tidak akan mengambil jalan pintas. Nggak apa-apa deh, yang penting dapat duit, mau halal kayak mau haram, naudzubillah min dzalik. Justru suami ketika membawa pulang uang itu yang didahulukan adalah yang halal. Dan istri pun juga memberikan ketentraman kalau misalkan suami dalam keadaan yang lagi diuji ekonominya, diuji pekerjaannya, udah nggak apa-apa, yuk kita dagang aja,
Yang penting rezeki halal. Jangan bawa ke rumah ini rezeki yang haram. Kami tidak mau menerima, saya dan anak-anak tidak mau menerima harta rezeki darimu kecuali hanya yang halal-halal saja. Jadi semuanya aman. Kalaupun ada ujian, tenang. Kenapa? Karena semuanya niatnya adalah untuk ibadah. Ya, kalau rezekinya lagi terbatas, kalau rezekinya lagi berlebih, mah saya dapat bonus. Pertanyaan saya, ibu kalau tiba-tiba dapat bonus dari suami, yang ada di pikiran ibu apa? Bu, saya dapat bonus nih 5 juta, ini buat ibu semuanya. Saya dapat bonus 10 juta, ini buat ibu semuanya. Kira-kira apa yang ada di benak seorang istri? Wah, kemarin ada gelang cakep tuh di situ. Ya, itu kayaknya ada gelang keroncong cakep. Boleh nggak? Boleh, silahkan untuk mensyukuri nikmatnya Allah. Artinya ketika ada nikmat, menikmati bersama. Ada rezeki bertambah, menikmati bersama. Pah, ini duit 5 juta, alhamdulillah. Ibu mertua udah dikasih belum? Ibu kamu udah dikasih belum? Ya belum sih, kasih. Saya mah nomor 2 aja. Kasih, bapak mau kasih berapa? Saya mau kasih semuanya. Kira-kira ibu bilang apa? Ya jangan pak, kalau semua saya juga pengen ngerasain gitu ya. Ya udah diatur. Tapi kalau istri soleha itu ketika mendapatkan uang dari suami, maka suami pun juga senang hati memberikannya. Kenapa? Karena suaminya nggak dalam keadaan bakhil, nggak dalam keadaan pelit. Tahu kok suaminya menjalankan, tahu si suami ini, istrinya ini menjalankan syariat. Kalaupun diberikan uang, maka uangnya akan diatur dengan sangat bijak. Pah, 5 juta alhamdulillah. Yang 1 juta kasih ke ibu deh dari tangan kamu. Supaya ibu seneng. Minta doa supaya usaha kamu lancar. Yang 1 juta gimana nih, kita mau ngabisin kemana? Mungkin kita simpan tabungan umroh. Yang sisanya tabung ya Pak kalau ada perlu apa-apa. Suami pun dengan senang hati mengeluarkan itu semua. Kenapa? Karena istrinya paham ilmu syariat. Istrinya paham bahwa tidak akan menjadi kehambur-hamburan uang. Nah jadi itulah ya keadaannya. Kalau seorang istri, seorang suami dia menjalankan kehidupan pernikahan niatnya lillahi ta'ala untuk ibadah, lagi di atas nggak lupakan Allah, lagi di bawah pun juga tidak akan pernah lupakan Allah, insya Allah. Baik, saya singkat ya, nanti mungkin masih ada sesi ini sekitar 15 menit lagi paparan saya, nanti saya akan buka untuk tanya jawab. Itu yang pertama, untuk menjalani kebahagiaan rumah tangga yang sakinah, yang penuh dengan ketentraman. Yang pertama, niatkan berkeluarga ibadah, untuk ibadah karena Allah. Ya, kalau untuk udah ibadah mah udah enak deh. Yang kedua, bagaimana supaya mendapatkan rumah tangga yang sakinah? Yang kedua, pahami hak dan kewajibannya masing-masing. Memahami hak dan kewajiban masing-masing. Karena kan dalam perjalanan kan suka selisih paham. Suami istri suka selisih paham. Ya, urusan gendong anak aja kadang-kadang suka berselisih paham. Urusan ketika istri sedang, mohon maaf, sedang haid, yang lagi emosinya agak-agak sensitif, kadang-kadang suka selisih paham. Tapi kalau kita tahu hak dan kewajibannya masing-masing, maka kita akan adil. Kita akan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang hak saya enggak bahas, karena pasti yang namanya hak kita mah udah pengen mendapatkan itu. Cuma yang saya ingin bahas adalah kewajiban. Kalau hak, apa yang kita dapatkan dari orang lain. Tapi kalau kewajiban, apa yang harus kita lakukan. Kalau hak insya Allah kita nggak usah bingung, karena kita mendapatkan, sifatnya kita menerima. Tapi kalau kewajiban, ini yang harus kita lakukan. Apa kewajibannya? Seorang suami kewajibannya 2, seorang istri pun kewajibannya 2. Apa kewajiban seorang istri? Taat kepada suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Udah nggak bisa diapa-apain lagi, itu firmannya Allah bahwa laki-laki kedudukannya di atas perempuan. Dia memberi nafkah, ya. Makanya oleh karena itu patut kita taat kepada suami. Tapi taatnya tidak untuk kemaksiatan. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Kata suami, udah mah, aku mah gerah ngelihat kamu pakai kerudung, buka. Kira-kira buka apa enggak? La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq.
Udah lama kita ini deh, buru-buru nih mau jalan, sholatnya kodo aja, padahal nggak bisa dikodo, bukan musafir, bukan dijama, nggak bisa dijama. Enggak Pak, sholat dulu. Ini hati-hati nih ya. Bukan semua perintah suami harus ditaati, tapi ketika perintah suami sudah melanggar syariat untuk bermaksiat kepada Allah, la ta'ata li makhlukin, tidak ada ketaatan kepada makhluk. Kita harus taat kepada suami. Dan kewajiban pertama tadi apa Bu? Istri kepada suami taat. Kewajiban kedua istri kepada suami, kewajiban adalah menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan suami. Ibu, dalam momentum menjelaskan kewajiban seorang istri kepada suami, saya ingin menyampaikan ada sebuah hadis yang ini membahagiakan kita, membahagiakan seorang perempuan, membahagiakan seorang istri. Kata Nabi, iza sholatil mar'ati khamsaha, jika seorang perempuan, seorang istri sholat 5 waktu, iza sholatil mar'a khamsaha, dia sholat 5 waktu, wa shamat syahroha, dan dia berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia menjaga kehormatannya, menjaga dirinya, menjaga kehormatan suaminya, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya, maka kilalaha, akan dikatakan kepada wanita tersebut, akan dikatakan kepada istri tersebut, udkhulil jannata, wahai perempuan, masuklah ke surga, min ayyi abwabil jannah syi'ti, dari pintu surga mana yang kamu kehendaki. Cuma 4, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan, taat sama suami. Kalau sholat 5 waktu insya Allah kita kerjakan. Cuma ngerjainnya jam berapa nih, harus ditingkatkan kualitasnya. Sholat zuhur jam berapa, sholat asar jam berapa, jangan tunda-tunda, harus upgrade kualitasnya. Puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Zaman sekarang nih hati-hati, handphone itu di tangan, handphone itu di genggaman, mau tulis apa aja bisa. Ada seorang istri tentunya yang mungkin belum mengaji, punya keluh kesah dalam hatinya, komplain tentang suaminya, tulis di media sosial, suami kok pelit. Cuma begitu doang, tapi semua pasang mata sudah bisa menilai, oh suaminya pelit nih jangan-jangan. Atau mengungkapkan apapun, hati-hati. Karena itu kewajiban kita tetap untuk bisa menjaga kehormatan diri kita, menjaga kehormatan keluarga, dan menjaga kehormatan pasangan. Ya. Kemudian wa hafizat farjaha, dan yang keempat wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya. Nah ini nih, ini poin yang keempat, susah-susah gampang kayaknya ya. Ya, taat kepada suami. Ya kalau kadang mau nggak mau kita lakukan, atau mohon maaf, kayaknya di kondisi usia-usia semacam ini yang paling sulit taatnya terkait dengan mohon maaf urusan malam-malam. Biasanya pagi habis ngurusin anak, masak, nyuci, siang nyetrika, sore bebenah, maghrib siapin makan malam, badan capek luar biasa. Udah bersih-bersih mandi, pengen tidur, ngebayangin udah kasur, bantal, selimut, guling. Pas kita baru naik ke tempat tidur, tiba-tiba ada yang ngedeham dari sebelah. Mah. Kalau pengantin baru langsung menjawab, iya Pak, ada yang bisa saya bantu. Kalau pengantin lama kira-kira jawabannya apa? Nggak jawab. Mah. Nggak tahu beneran. Nggak tahu, emang pura-pura, ya Allah capek banget ya Allah, gitu ya. Kadang-kadang ada yang semacam itu. Nah itu mah tinggal dikomunikasiin aja.
ya. Tapi itu hal yang sangat penting. Bahkan itu bukan prinsip dalam pernikahan, tapi itu kebutuhan. Solusinya silahkan komunikasikanlah dengan pasangan masing-masing ya. Tapi ala kulli hal terkait dengan ketaatan sama suami ini terkadang masih suka disepelekan. Pokoknya ketika momentum suami memerintahkan tidak bermaksiat kepada Allah, turutin. Kamu nggak usah ngaji dulu ya, turutin. Kemarin nih Ramadan, mohon maaf di bulan Muharram, pengen puasa 10 hari penuh di 10 pertama di bulan Muharram. Mah, jangan puasa dulu ya, ikutin. Jadi bagaimana caranya? Nah, ini adalah ujian buat kita. Makanya dijanjikan oleh Nabi, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuk pintu surga dari mana yang kamu kehendaki. Pertanyaannya Bu, enak nggak tuh tawaran buat seorang istri? Salat 5 waktu sudah? Alhamdulillah. Puasa di bulan Ramadan sudah? Alhamdulillah. Menjaga kehormatan? Insya Allah sudah. Menjaga diri, menjaga aurat, kita nggak mau apapun umbar-umbar di media sosial, insya Allah. Yang keempat, ini kadang-kadang ujian kita. Untuk taat kepada suami itu harus dengan proses. Tapi mudah-mudahan karena memang hadiah besarnya dari Allah adalah surga, pintu surga mana silahkan pilih, maka insya Allah kita akan lebih semangat dalam bisa mentaati suami, insya Allah. Itu kewajiban seorang istri. Sekarang kewajiban seorang suami 2 juga. Yang pertama, memberikan nafkah. Memberikan nafkah. Nafkahnya bentuk apa? Yang pertama, rizquhunna. Rizki, memberikan rizki, memberikan nafkah kepada istri. Wa kiswatuhunna, dan juga pakaian. Jadi yang namanya nafkah seorang suami kepada istri adalah harta, pakaian, kebutuhan seorang istri. Ini jujur ya, sesungguhnya seorang suami itu wajib memberikan nafkah kepada seorang istri, ada yang bulanan, ada yang mingguan. Bulanan, nafkah, rezeki, harta, makanan, kebutuhan, rutin bulanan. Tapi ada juga kebutuhan-kebutuhan buat jajan kita, buat keperluan tambahan kita. Tapi bagaimana kalau sekiranya memang tidak memiliki kemampuan? Nah ini bahwasannya la tukallifu nafsun illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang di luar dari kemampuannya. Jadi maksudnya apa? Nilainya relatif. Angkanya relatif, karena yang namanya kiswatuhunna bil ma'ruf, memberikan nafkah itu dengan bijaksana, dengan baik ya. Jangan istri nuntut yang banyak, pun suami kalau duitnya banyak jangan kepelitan amat. Jadi harus sesuai dengan kemampuan dari seorang suami dan juga sesuai dengan kebutuhan. Nafkah zahir, nafkah batin. Dan yang kedua, seorang suami ini perhatikan, kita bisa sampaikan kepada suami, seorang suami memiliki kewajiban memastikan istrinya berada pada jalan syariat. Suami boleh marah kalau istri buka aurat. Suami boleh marah, boleh tegur istri kalau nggak sholat. Suami boleh marah kalau istri dalam keadaan yang berlebihan. Kita jangan marah kalau ditegur. Kenapa? Karena tanggung jawab kita kepada suami. Bagaimana bagusnya, Bu? Bagusnya bagaimana? Suami langsung ngajarin istri baca Quran, tata cara sholat, ajarin ngaji, ilmu kajian. Kalau bisa. Kalau memang suami nggak mampu ngajarin sendiri, maka yang kedua, panggil guru ke rumah. Panggil guru ke rumah, belajar sama-sama. Tapi kalau nggak memungkinkan panggil guru ke rumah, izinkan wahai suami untuk istrinya datang ke majelis-majelis ilmu. Nggak mampu ngajarin sendiri, nggak mampu manggil guru privat, maka sudah menjamur yang namanya majelis-majelis ilmu, izinkan istri untuk hadir ke majelis ilmu untuk meningkatkan kualitas ilmu agamanya. Amin ya rabbal. Dan yang paling penting bukan cuma istri doang yang ngaji. Sudah semestinya yang ngaji, yang hadir ke majelis ilmu itu adalah suami dan istri. Sekarang kajian ummahat, sekarang kajian muslimah. Ada kalanya di sini ada kajian-kajian buat bapak-bapak. Ayo datengin.
bapak-bapaknya ngaji. Jadi supaya naiknya bareng-bareng, belajarnya bareng-bareng, menjalankan semua ilmu syariat. Kalau kayak begini udah enak. Insya Allah rumah tangganya akan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal. Baik, itu yang kedua. Ya, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Gimana cara mengupgrade-nya? Ngaji. Dengan kita ngaji maka kita akan tahu apa hak dan kewajiban kita. Baik, yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah sesuai dengan syariat Islam? Yang ketiga, biasakanlah, mudahkanlah mengucapkan kalimat maaf. Mudah saling maaf memaafkan. Karena kalau orang sudah mudah minta maaf, orang sudah mulai mudah memaafkan, maka insya Allah dia akan meredam yang namanya egoisme dalam kehidupannya. Nih contoh ya, kayaknya terkadang rumah tangga tuh suka kalau udah ada yang selisih paham, itu antara suami atau istri ada salah satu yang suka menjaga gengsi gitu ya, kadang-kadang akhirnya ngamen tegor-tegoran, tidur punggung-punggungan, kalau lagi makan sendirian. Padahal kalau dipikirkan, hari ini kita selisih paham, diemin hari kedua, diemin hari ketiga, diemin hari keempat, pada jaga gengsi, hari kelima juga biasa lagi. Kayaknya hari kelima juga tidur bareng lagi, hari kelima juga mohon maaf bercumbu lagi, bareng lagi. Jadi artinya ketika kita ada masa-masa kita menahankan atau kita jaga gengsi kita, maka sesungguhnya kita sedang buang-buang waktu. Ya, kalau memang ada selisih paham, 1 hari masih menjaga jarak nggak apa-apa, 2 hari masih jaga jarak ya nggak apa-apa, 3 hari sebisa mungkin udah ademin aja. Karena kalau hari pertama masih jaga jarak, hari kedua masih jaga jarak, hari ketiga masih social distancing kayak zaman COVID ya, suami istri kadang-kadang juga harus jaga jarak waktu itu kan. Nah ini akhirnya nanti siapa yang rugi? Kita rugi. Kenapa? Karena pertama buang-buang waktu dan kita tidak sama-sama belajar. Ketika kita menurunkan gengsi, ada sifat maaf memaafkan, maka insya Allah rumah tangga kita akan dalam keadaan yang tenang-tenang aja. Selisih paham biasa, tapi kalau kita salah jangan gengsi minta maaf. Kalau suami memang salah, dia sudah minta maaf, jangan gengsi untuk kita maafkan. Kalau sudah saling maaf memaafkan, enak. Bu, pengalaman ibu pasti ngalamin. Ibu ngalamin kalau habis selisih paham, ini contoh habis selisih paham, sehari dieman, 2 hari dieman, hari ketiga yang tadinya punggung-punggungan, akhirnya di hari ketiga udah main adep-adepan, lebih harmonis, lebih romantis. Biasanya begitu apa enggak? Iya ya, ada yang enggak, usah biasa aja. Ala kulli hal, jangan buang-buang waktu. Kita salah kita minta maaf, suami salah dia minta maaf, kita mudah untuk memaafkan. Jadi poin yang ketiga adalah biasakan untuk saling maaf memaafkan, insya Allah. Kemudian yang keempat, bagaimana caranya supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah sesuai dengan syariat Islam? Jangan lupakan, jangan tinggalkan komunikasi, ngobrol, berbincang. Ibu baginda Rasulullah SAW di antara kebiasaannya adalah melakukan pergi malam bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sekedar makan, sekedar jalan-jalan, menghirup udara segar. Artinya apa? Kalau zaman sekarang kita coba deh meluangkan waktu berdua dengan suami. Bu, meluangkan waktu berdua dengan suami. Kira-kira ibu inget nggak kapan terakhir ibu memandang suami memandang ibu? Kayaknya 25 tahun yang lalu, Ustazah. Enggak, baru kemarin gitu ya. Padahal memandang antar pasangan akan mendatangkan rahmatnya Allah. Pertama, pandangan yang mendatangkan rahmatnya Allah memandang Ka'bah musyarrafah, memandang Ka'bah. Yang kedua, memandang Al-Qur'an. Ini kelihatan yang hadir di sini kayaknya tiap hari mandang Quran nih ya. Ya, matanya bercahaya nih, kayaknya tiap hari mandang Quran. Pandangin aja ya. Baca dong Ustazah, Masya Allah. Ya,
Itu memandang Al-Quran akan mendatangkan rahmatnya Allah. Yang ketiga, memandang pasangan yang halal. Tuh, memandang pasangan yang halal ini akan mendatangkan rahmatnya Allah. Oleh karena itu, cara kita adalah untuk kita meningkatkan hubungan, mendatangkan kedamaian, yuk di rumah biar lebih sering bareng-bareng sama pasangan, biar lebih sering-sering sama suami, bahkan lebih sering memandang. Insya, kata ibu-ibu, kalau ini berat ustazah, tidurnya main punggung-punggungan. Mulai malam ini jangan main punggung-punggungan lagi. Bu, poin yang keempat adalah komunikasi. Ambil waktu yang terbaik. Nggak usah makan jauh-jauh, nggak usah makan di restoran. Minimal ngeteh sore-sore di teras rumah, ngobrol. Minimal masak kemudian makan berdua. Atau bilang sama suami, "Pah, nanti malam kita makan di luar ya." Oke. Bilang sama anak-anak juga meningkatkan kualitas untuk komunikasi. "Kita nanti malam makan di rumah ya, Nak." Oh, anak-anak senang. "Oke, Mah." Habis maghrib anak-anak udah pada rapih, pakai baju kemeja, pakai celana, pakai kaos kaki, rambutnya nyisir. Bapak juga begitu. Ibu masih di dapur. Ngapain di dapur? Masak. Apa yang dimasak? Makanan yang buat dimasak. Makanan yang buat dimakan. Ketika anak-anaknya dan suaminya udah rapi, "Yuk kita makan di luar." Kata ibu, "Mau makan di luar kan?" "Iya, makan di teras rumah." Masya Allah ya, nggak apa-apa, makan di luar juga. Artinya jalin komunikasi keluarga, pasangan suami istri, atau memang kita bisa meningkatkan komunikasi dengan anak-anak kita, dengan keluarga, insya Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, saling mendoakan. Saling mendoakan yang sudah sering kita hafal dan sering kita baca, surat Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa kita baca terus, suami dan istri. Ibu lihat, ketika seorang suami dan istri sudah mencoba menjalankan 5 hal ini, pertama dia niatkan masing-masing nikah untuk ibadah, berkeluarga untuk ibadah. Yang kedua, kemudian betul-betul tahu hak dan kewajiban masing-masing. Dan yang ketiga, membiasakan suami dan istri saling memaafkan. Kemudian yang keempat, selalu menjalin komunikasi. Dan yang kelima, selalu mendoakan satu dengan yang lain. Ingat, ada hasil yang sangat istimewa yang akan didapat. Bukan saja rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, tapi dia sedang mencetak generasi penerus. Dia sedang mencetak anak-anaknya kelak nanti akan mencontoh, kelak nanti anak-anaknya akan meniru apa akhlak dari kedua orang tuanya. Anak kalau ngelihat ibunya akur, psikologisnya bagus, emosionalnya bagus, masa depannya juga bagus. Kalau anak melihat orang tuanya mudah memaafkan satu dengan yang lain, anak pun tidak akan menjadi anak yang keras kepala. Ketika seorang anak ini juga didahulukan melihat bagaimana komunikasi antar kedua orang tua, maka si anak pun tidak akan pernah trauma untuk mengatakan apapun kepada kedua orang tuanya. Dan ketika orang tua mengangkat tangan berdoa kepada Allah, maka niscaya Allah akan jadikan anak keturunannya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Jadi 5 poin ini bukan saja manfaatnya hanya untuk sepasang suami istri, tapi dampaknya kelak nanti akan terbawa, akan mendapat aura kebaikan, akan mengalir juga kebaikannya, aura kebaikannya kepada anak keturunannya. Kenapa? Karena mencontoh kedua orang tuanya. Amin ya Rabbal. Mudahkah menjalaninya? Tentu tidak mudah, tapi kita perlu usaha, kita perlu ikhtiar, karena kita ingin menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sesuai dengan aturannya Allah, sesuai dengan syariat yang dituntun, yang dibimbing oleh baginda Rasulullah SAW, bersama di dunia, bersama sampai ke surga. Amin ya Rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Tanya jawab ya.
Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Berapa poin yang sudah Ibu dapat? 5 ya? Nanti di rumah nambah lagi boleh. Baik, Alhamdulillah sudah kita dengarkan makna daripada keluarga, kemudian yang bagaimana keluarga sakinah itu yang harus dibina dalam keluarga kita, karena keluarga adalah salah satu unit terkecil bagian dari masyarakat. Ada suami, ada istri, dan kemudian anak. Kalau keluarga kecil kita sudah bahagia, sudah sakinah, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dari keluarga yang sakinah tadi. Amin. Dari penyampaian yang Ustazah berikan barusan, mungkin ibu-ibu jamaah sekalian terinspirasi, ingin bertanya, adakah kesulitan atau tantangan dan lain sebagainya. Untuk itu kami berikan kesempatan ibu-ibu memberikan pertanyaan kepada guru kita. Dari belakang sudah ada yang tunjuk tangan luar biasa, silakan satu penanya. Boleh Bunda maju, silakan. Ini cantik luar biasa, ini warna kuning. Dengan siapa? Silakan disebutkan namanya. Silakan disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa hadir di Masjid Sunda Kelapa. Alhamdulillah saya juga memang jemaah tetap di salat duha ya. Dan hari ini adalah guru kecintaan. Alhamdulillah. Cocok banget tadi pemaparan dari Ustazah tentang keluarga sakinah mawadah warahmah. Mungkin kalau terlalu tentang suami istri itu nanti jatuhnya curhat ya. Secara umum aja, bagaimana kalau kita punya suami yang pendiam? Akhirnya kita yang selalu mancing-mancing obrolan gitu kan, atau dia maunya apa kan kita kadang-kadang nggak tahu gitu ya. Akhirnya nanti takutnya salah paham. Akhirnya kita kadang-kadang komunikasi bisa lewat HP itu dia lebih ngerti, lebih paham. Jadi mungkin itu tergantung lingkungan keluarga awalnya gitu. Kalau kita terbiasa untuk mengungkapkan, kalau dia mungkin tapi melakukan itu istilahnya apa yang kita mau dia paham, cuman mungkin dia untuk mengungkapkan sulit gitu. Apa kita perlu marah apa kesel gitu saja, itu aja cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung terima jawab. kasih Ibu Juju. Langsung silakan jawab. langsung dijawab. Baik, terima kasih Ibu Juju. Alhamdulillah. Suami pendiam, ya udah jangan diapa-apain, emang begitu karakternya. Misalnya suami lebih banyak ngomong, ya udah emang begitu kita terima. Emang itu udah jadi takaran kita gitu ya. Cuma tinggal ada satu poin yang harus diambil benang lurusnya adalah bagaimana solusinya. Masing-masing keluarga itu beda dalam menghadapi masalah. Yang tadi saya sampaikan 5 poin adalah yang sangat mendasar. Ya, masing-masing niat ikhlas karena Allah, memahami hak dan kewajiban, kemudian juga saling memaafkan, kemudian jalin komunikasi, dan juga yang kelima saling mendoakan. Ini yang mendasar. Adapun teknisnya, adapun bagaimana pelaksanaannya, masing-masing yang bisa membuat pola dengan pasangan. Contoh, suaminya pendiam, boleh nggak sih kalau kita lebih memancing komunikasi? Boleh, nggak ada salahnya. Karena memang yang namanya sebuah penelitian, perempuan itu kalimatnya lebih banyak 3 banding dibanding laki-laki. Ya, sebuah penelitian mengatakan bahwa perempuan itu mengeluarkan kata dalam satu hari 21.000 kata. Sementara laki-laki satu hari cuma 7.000 kata. Itu normatifnya. Tapi Ustazah, suami saya demen ngomong. Misalnya, itu ya berbeda-beda keadaan. Jadi untuk solusinya tinggal komunikasi. Contoh tadi di antara solusinya, ya Ustazah kayaknya kalau ngobrol langsung tuh agak kurang nyambung gitu, karena suami tipenya itu tipe pendiam. Tapi ternyata kalau saya di ruang tamu, suami di kamar sebelah, tapi kita chatnya lancar gitu, ya boleh, itu solusi yang bisa dilakukan. Toh juga sama juga adalah tujuannya untuk komunikasi. Mungkin ibu juga bisa coba, nih misal gini,
Udah lama nggak dipuji sama suami. Suami itu apa-apa tuh lihat handphone terus. Coba kalau lagi ada di rumah, WA. Karena kalau WA pasti langsung dibaca. Tapi kalau kita ngomong kadang-kadang nggak didengerin. Tulis aja, "Pah, hari ini saya cantik nggak?" Ya, pancingan lewat WA gitu. Atau lagi makan, suami di situ, istri di sini. Kita pengen ngobrol, cuma suami tuh asik handphone aja gitu. Pakai komunikasi, udah Pah makan dulu, nggak didengerin. Pah makan dulu Pah, nggak didengerin. Pakai handphone dengan kalimat yang tulisannya besar-besar semua. Kalau perlu diformat dengan kalimat yang tebal. Assalamualaikum, nggak usah pakai assalamualaikum nggak apa-apa. Pah makan dulu, taruh HP-nya. Saya yakin langsung ditaruh, langsung makan. Karena lebih respon dengan handphone ya. Jadi itu semua berkembang. Masing-masing pola keluarga pasti berbeda. Tinggal komunikasinya apakah langsung ataukah memang keadaannya lewat WA. Selama tujuannya adalah untuk komunikasi, maka nggak ada masalah. Atau misalkan cari waktu yang tepat. Oh kalau misalkan pagi nggak mungkin lah karena suami mau bekerja, pulang udah capek, cari momentum seminggu sekali aja. Karena sependiem-pendiemnya suami, pasti kalau diajak ngobrol sama istri, pasti jawab juga, pasti nyaut juga. Karena pendiem-pendiemnya suami nggak mungkin satu masa ketika ngobrol, nggak, pasti ada masa. Oleh karena itu pentingnya pandainya seorang istri melihat bagaimana keadaan. Wallahu a'lam gitu ya. Silahkan diatur, tapi insya Allah tetap komunikasi harus dijalankan dengan pola-pola yang kayaknya ini bisa nih kalau kayak begini. Kalau gitu kayaknya nggak bisa. Boleh, itu silahkan dipilih sesuai dengan pola keluarga masing-masing. Alhamdulillah Ibu Juju sudah terjawab ya, mewakili yang lain insya Allah. Satu lagi dari Ibu, silakan. Ini sebelah sini atau sebelah situ? Oh oke. Boleh. Halo. Sebutkan nama dari mana Ibu, silakan. Ya. Saya Ibu Farida dari Raden Saleh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ini ada satu kasus. Jadi kebetulan suaminya berhasil dari sisi ekonomi. Lantas dari orang tua si suami menuntut supaya membiayai adik-adiknya. Menuntut apa maaf? Untuk membiayai adik-adiknya Membiayai suami. adik-adiknya, oke. Dari suami. Nah lantas istrinya karena menurut istrinya sudah terlalu besar bantuan itu, akhirnya istrinya terjadi percekcokan dengan suami. Nah satu sisi saya pernah dengar jika hartamu itu, harta orang tuamu itu hartamu juga. Saya pernah mendengar salah satu syekh berbicara seperti itu. Nah lantas sedangkan mungkin kalau istri itu kan kewajiban ya. Nah akhirnya terjadi percekcokan, istrinya kamu pilih saya atau ibu kamu. Nah di sini kan suami mungkin bingung ya. Nah bagaimana solusinya dan sebetulnya itu didahulukan istri atau ibu yang sebetulnya menurut syariat. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sering terjadi ya di masyarakat ya. Ketika seorang sudah menikah, si suami ini milih ibunya atau milih anaknya atau milih istrinya, mohon maaf. Sebuah kaidah dalam Islam, seorang anak perempuan ini milik ayahnya sampai dia menikah. Ketika dia sudah menikah, maka seorang perempuan ini milik suaminya, menjadi tanggungan suaminya. Kehidupannya harus ditanggung oleh suaminya. Nafkah diberikan oleh suaminya. Seorang laki-laki dia milik ibunya. Maksud milik ibunya adalah meskipun si suami atau seorang laki-laki sudah menikah dan dia sebagai seorang suami, maka dia tetap mendahulukan ibunya. Yang disebut mendahulukan adalah tidak zolim kepada istrinya. Mendahulukan ibu bukan berarti zolim kepada istrinya. Ketika seorang suami sukses, maka harta pertama yang harus dia berikan adalah kewajiban utamanya kepada istri.
tunaikan dulu kewajibannya, yaitu memberikan nafkah kepada istrinya, kepada keluarganya. Itu tanggungan suami. Istri dan anak tanggungan suaminya. Adapun ibu menjadi kewajiban dirinya, tapi bukan tunggal, bukan hanya kewajiban dia seorang. Apalagi kalau si ibu punya anak laki-laki yang lain. Apalagi seorang ibu punya anak yang lain. Jadi ketika ada harta yang didapat oleh seorang suami, maka yang harus didahulukan adalah berikan istri, kemudian berikan anak-anaknya. Namun selama seorang istri sudah mendapatkan hak nafkah, cukup, tidak perlu seorang istri ngorek-ngorek berapa saldo tabunganmu, berapa sih simpenanmu, nggak usah, karena sudah dicukupkan kebutuhannya. Adapun seorang suami mau memberikan kepada orang tuanya tanpa izin istri, boleh. Seorang suami yang sudah memberikan nafkah dari tabungannya ingin memberikan kepada adik-adiknya sebagai pemberian hadiah, atau memang yang ditanggung karena memang belum bekerja, ibunya punya keterbatasan, si suami punya kelebihan, itu silahkan. Suami istri mohon maaf jangan menuntut. Nah ini nih, di antara hal-hal yang sering ada perdebatan adalah kurang memahaminya hak dan kewajiban. Ketika dia sudah mendapatkan haknya yaitu nafkah, cukup sampai di situ. Artinya nafkah ya sesuai kemampuannya, sesuai kemampuan suami. Lain soal ya, ini suaminya punya duit berlebih, istri diberikan nafkah sedikit sehingga tidak mencukupi, tapi dia berlebih kepada orang lain, maka zolim kepada istri. Kalau bisa dijalankan semuanya beriringan, maka itu lebih baik lagi. Dan tentunya seorang istri paham, kita memahami, jangan pernah membuat bingung suami. Seorang istri yang baik tidak akan membuat bingung suaminya. Maksudnya gimana? Jangan pernah jadi pilihan saya atau ibu kamu. Jangan. Ini yang bikin suami bingung. Jangankan ke suami, pilih saya atau adik kamu, itu pun membuat suami bingung. Dan itu yang bikin awal mula dari perpecahan. Ibu, wahai seorang istri, kalau seorang istri mendukung suaminya berbakti kepada kedua orang tuanya, rumah tangga itu penuh dengan keberkahan. Kita dukung, kita dorong suami kita untuk baktilah kepada ibumu, berilah kasih sayang kepada adik-adikmu, maka rumah tangga itu akan dinaungi rahmat, dinaungi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau seorang istri membatasi, awas ya kalau kamu datang ke rumah ibu kamu. Naudzubillah. Awas ya kalau kamu ngirim diem-diem uang sama ibu kamu. Kenapa sih diem-diem? Padahal kalau terbuka, ya mungkin diem-diem karena takut sama bininya. Tapi kalau terbuka, istri juga jangan gampang marah. Selama sudah cukup kebutuhannya, ya udah cukup. Hati-hati, karena banyak kasus, mohon maaf, perpisahan dan membuat keributan, membuat bingungnya seorang suami ketika dibanding-bandingkan dirinya atau istrinya dengan orang tua. Pilih dia, pilih ibumu atau pilih aku. Jangan pernah mengatakan itu. Justru kita harus support suami kita bisa bakti kepada kedua orang tuanya. Dan kalau sekiranya memang ada khilaf kita di masa yang lampau, kita membanding-bandingkan diri kita dengan ibu mertua, mundur. Jangan. Karena ada keberkahan ketika kita dan suami berbakti kepada kedua orang tua. Karena di antara memancing rizki adalah keridhaan dari orang tua. Di antara hidup kita berkah, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah adalah keberkahan dari orang tua, termasuk mertua. Ya mas sekalian, berapa banyak kasus sekarang akhirnya seorang suami sangat bingung. Berapa banyak kasus sekarang di akhir zaman ini seorang istri bisa memutuskan hubungan suami dengan ibu kandungnya. Naudzubillah min dzalik. Kita keluar dari tempat ini mudah-mudahan menjadi istri yang tambah solehah lagi, mendorong suami kita, memotivasi suami kita untuk lebih berbakti kepada kedua orang tuanya, menyayangi keluarganya, maka insya Allah yakin deh hidup kita bakal diberikan kebahagiaan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Tahu pakem-pakemnya ya, pokoknya suami milik orang tuanya, tapi ingat kewajiban utama yaitu menafkahi seorang istri. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang mau diminta butuh seorang ibu kebutuhan, ya udah keluarkan. Seorang suami kita support suami kita untuk memberikan memberikan hartanya. Ya, bahkan kalau bisa, saya nggak punya tabungan, kata suami, mertua lagi butuh,
Kita tanya sama suami, "Pah, coba liatin deh, itu ibu kayaknya cemberut aja. Kayaknya lagi pusing." Suami kita bilang, "Iya." Ini ibunya si suami. "Iya, lagi ada urusan uang." "Ya udah Pah, kasih." "Ya Papa nggak punya simpenan, Mah, kan kemarin kita habis beli kambing. Kita habis beli ini," gitu ya. "Tenang Pah." Istri yang solehah, "Tenang Pah. Saya punya kalung. Tenang, tenang Pah. Rizki bisa dicari lagi, tapi kebutuhan membahagiakan orang tua nggak bisa terulang lagi. Saya punya cincin, jual, berikan kepada ibumu." Subhanallah. Diganti langsung nanti rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hilangkan dendam, dengki, benci kita kepada ibu mertua kita. Insya Allah. Baik, cukup. Ada lagi? Ada satu lagi tadi sebentar. Oh, dua lagi. Satu lagi. Ya, ini kalau ngomongin mertua nih sama Ibar kayaknya bergairah gitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan dipahami ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mau tanya tentang tujuan nikah, kan mendatangkan kenyamanan, ketentraman, kasih sayang dan kerukunan. Ya. Apakah saat kita mengalami ujian yang sangat menyakitkan hati, tapi kita tidak tahu, terus pada akhirnya kita tahu apakah kita selalu berprasangka baik, tapi toh itu kenyataannya tidak baik, itu gimana tuh? Iya. Dalam kehidupan ada ujian, kok kayaknya menyakitkan hati gitu. Balikan ke dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Asa antakrahu syai'an, bisa jadi yang kau benci, wa huwa khairul lakum, dan itu baik menurut Allah. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi apa yang kau benci, apa yang kau cinta, itu nggak baik menurut Allah. Apa yang kamu suka bisa jadi itu nggak baik menurut Allah, apa yang kamu benci bisa jadi itu baik menurut Allah. Itu kaidahnya ya. Itu dalam Al-Quran. Jadi segala sesuatu kalau memang kita menemui hal-hal yang nggak enak dalam kehidupan kita, ujian dalam rumah tangga kita, kunci pertama sabar. Dan yang kedua introspeksi, adakah kesalahan itu dari kita? Apakah memang kita yang membuat salah, maka kita perbaiki. Dan yang ketiga tetap positive thinking kepada Allah. Iza ahabballahu abdan ibtalahu. Kenapa kita harus positive thinking? Ini nggak enak banget nih ujian. Ujian dari suami ini nggak enak banget. Ujian dari ipar nih luar biasa beratnya. Ujian ekonomi kok nggak yang meningkat-meningkat. Pertama kita sabar dulu. Yang kedua introspeksi. Apa nih yang menyebabkan hal semacam ini? Ataukah memang kemarin kita kurang ibadah? Kita jauh dari Allah? Oh udah kok. Yang ketiga baik sangka. Positive thinking. Kenapa positive thinking? Iza ahabballahu abdan ibtalahu. Jika seorang hamba dicinta sama Allah, pasti Allah akan mengujinya. Ujian itu pertama untuk menghapuskan dosa, dan yang kedua bisa jadi untuk mengangkat derajat. Jadi apapun keadaan dalam kehidupan rumah tangga kita, ujian itu datang, kunci kita adalah tadi sabar, introspeksi, dan positive thinking. Yakin ujian, kita nggak tinggalkan Allah, kita sabar, kita mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, kita tetap berbaik sangka, kita tetap ibadah, kita beristighfar, terus jalanin hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ketemu garis finishnya. Ketika garis finish, kata Allah, ya malaikati, wahai malaikat, ibnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Wahai malaikat, bangunkan rumah di surga buat dia. Kenapa? Karena dia aku berikan ujian dalam kehidupannya, tapi dia tetap bersabar, dia tetap tidak meninggalkan aku. Dan ketika itu orang sudah melampaui, memenuhi sampai dengan garis finish, di garis finish itulah ada hadiah yang terindah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sangka, nggak mungkin Allah mencelakakan kita, nggak mungkin Allah menyusahkan kita selamanya selama kita beribadah kepada Allah. Pulang dari sini, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur, selalu berbaik sangka, selalu positive thinking, karena yakinlah di balik positive thinking Allah akan menyiapkan hadiah terbaik, terindah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cukup? Boleh. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, sebenarnya saya mau ingin bukan bercerita, ini ada sedikit keresahan saya. Pada saat saya masih muda, saya ada menunjukkan ketidaktaatan
ketidaktaatan saya terhadap suami. Artinya seperti ini, pada saat itu suami saya menyuruh saya untuk berhenti bekerja. Ya. Lalu saya menentang, Ya. sampai suami saya sepertinya tidak ridho, Ya. gitu ya. Qadarullah, tidak lama kemudian suami saya meninggal. Jadi membawa ketidakridhoannya dia. Tapi ketidaktaatan saya sampai sekarang mungkin agak saya syukuri saja. Artinya saya syukuri apa? Kalau saya pada saat itu berhenti bekerja, bagaimana nasib anak saya? Itu yang saya selalu pikirkan. Tapi setelah itu, setelah saya ikut kajian, saya berpikir apakah saya termasuk istri yang tidak taat, yang nanti tidak bisa memilih salah satu pintu surga. Itu saja Ustazah. Baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan seorang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia itu masih bisa tersambung dengan doa, dengan kebaikan-kebaikan, ya. Layaknya CCTV, orang yang masih hidup kalau memang dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman surga, maka Allah akan izinkan mendapatkan berita-berita kebaikan-kebaikan. Dia bisa melihat bagaimana kehidupan kita di dunia. Dan itulah komunikasi kita melalui doa, melalui kebaikan. Itu orang yang dalam kubur tuh mendapatkan sebuah kebaikan, ini apa malaikat? Kok begitu indahnya, begitu bagusnya, dibawa dari wadah yang terbuat dari emas, ditutup dengan kain sutra. Ini ada dalam kitab Ruh, atau ada juga di dalam kitab Sabilul Idzikar wal I'tibar. Malaikat menyampaikan berita, ini adalah kebaikan-kebaikan dari keluargamu yang masih hidup. Ini adalah kiriman pahala, ini adalah doa dari keluargamu yang masih hidup. Maka gembira orang yang berada di alam barzah. Jadi sesungguhnya yang pertama, komunikasi antara orang yang sudah meninggal dunia dengan kita itu masih bisa tersambung dengan doa. Ya. Lalu ketika ada seorang suami yang nggak ridho, menganjurkan istrinya nggak kerja, tapi istrinya mohon maaf ngeyel lah gitu ya, karena kalau nggak kerja ya nanti anak bagaimana. Nah kita lihat, kalau sekiranya memang kita bekerja tujuannya untuk memenuhi kebutuhan yang memang tidak dicukupi sempurna, tidak bisa dicukupi oleh suami, maka tentunya semestinya waktu itu kalau suami masih ada, terjalin komunikasi. Kan kamu kurang Pak, kebutuhan kita segini Pak, maka saya bekerja, ridhoin ya. Komunikasi itu perlu, makanya pentingnya komunikasi, jangan ada kita menunda-nunda komunikasi. Karena kalau sudah komunikasi, clear, selesai. Oh iya ya, baik deh, yang tadinya saya nggak izinin kamu, saya izinin deh. Jadi ada plus minusnya. Nah kemudian bagaimana sekarang? Ketika sudah meninggal dunia, datangnya ke kajian. Oleh karena itu selalu menjalin komunikasi dengan suami yang sudah meninggal dunia, dengan satu, mendoakan, itu pasti. Yang kedua, memberikan pendidikan kehidupan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya, ini semuanya akan memberikan kabar gembira buat suami kita. Dan kalaupun bekerja, tujuan bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan, maka insya Allah Allah akan memaklumi. Karena innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung dengan niatnya. Kita mau keluar rumah bukan karena mau mengeyel sama suami, tapi karena suaminya udah nggak ada, maka ya mau nggak mau. Tapi kalau memang suami masih ada, komunikasi lebih baik, tetap dijalin komunikasi. Pak saya harus kerja karena begini, suami ridho, lakukan. Tapi kalau memang sudah kadung suami meninggal dunia, maka perbaiki, artinya insya Allah Allah maaf. Karena tujuan ketika itu adalah ketidakpahaman, ketidaktahuan kita akan kita tidak mengikuti apa kata suami, dan yang sekarang kita upgrade, kita kejar ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikuti kesalahan dengan kebaikan. Bagaimana caranya? Didik anak kita dengan didikan yang baik. Kemudian kalau memang kita bekerja, punya duit, punya hasil, sedekah atas nama suami. Maka insya Allah Allah ridho, suami ridho, Allah pun juga akan ridho. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Ya. Cukup? Boleh. Bebas. Sebelum balik di sini aja. Boleh. Alhamdulillah telah kita dengarkan makna dan hikmah pada pagi sampai siang hari ini oleh Ustazah dan guru kita. Banyak manfaat yang bisa kita ambil tentunya. Sebelum kita akhiri nanti dengan doa juga disampaikan dan dipandu oleh Ustazah, kita sedikit akan dengarkan kalimat tasyakur. Jumpa bersama dengan ibu-ibu sekalian mewakili Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa.
oleh Ibu Hajah Tuti Purwoko. Kami persilakan, beliau adalah Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa yang selalu membersamai kita dalam kegiatan kajian muslimah. Insya Allah menjadi motivator kita dalam kegiatan kami. Persilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terutama pada siang hari ini ucapan terima kasih kepada Hajah Kutronada Satiri LC yang telah berbagi ilmu dan bersilaturahim ke Masjid Agung Sunda Kelapa. Semoga akan menjadi catatan kebaikan di yaumil hisab kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Juga kepada ini dari bidang dakwah yang telah menyelenggarakan acara ini, kami juga mengucapkan terima kasih atas segala kerepotannya. Mudah-mudahan juga akan menjadi catatan di hari yaumil hisab kelak. Bagi ibu-ibu yang telah hadir, program ini mulai digiatkan lagi, yaitu pada setiap akhir bulan di hari Sabtu dengan tema yang berbeda-beda. Jamaah juga bisa memberi masukan kepada kami. Itu dari Masjid Agung Sunda Kelapa. Mudah-mudahan nanti kami bisa menerima masukan-masukan dari Ibu sehingga program-program yang ada akan bermanfaat baik untuk ibu-ibu jamaah, ibu-ibu di luar Masjid Agung Sunda Kelapa dan untuk kegiatan-kegiatan yang diadakan di Masjid Agung Sunda Kelapa. Dan saya yakin sepulang dari kajian hari ini ibu-ibu sudah bisa tersenyum lebih manis kepada keluarga Ibu ya. Itu saja dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hajah Tuti Purwoko selaku mewakili Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa atas kalimat tasyakurnya kepada kita semua. Insya Allah kita maklumi semuanya. Baik ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rangkaian kajian ummahat atau kajian muslimah kita pada pagi hari ini telah usai kita ikuti bersama untuk menambah keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kita tutup dengan pembacaan doa dan kami persilakan kepada Ustazah untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Kami persilakan. Baik, jamaah sekalian, alhamdulillah 1 jam kurang lebih kita berkumpul berbagi ya terkait dengan masalah keluarga. Mudah-mudahan keluar dari tempat ini Allah jadikan keluarga kita, rumah tangga kita menjadi keluarga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, selalu dilimpahkan berjuta-juta rahmat, berjuta-juta keberkahan dan berjuta kebaikan, dan Allah memberikan berbagai macam jalan keluar, memberikan berbagai macam solusi dari segala macam masalah kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan penuh rahmat-Mu pada pagi hari ini. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami. Pandanglah kami dengan pandangan cinta-Mu, pandanglah kami pada pagi hari ini dengan pandangan penuh kasih sayang-Mu. Ampunilah berbagai macam kekhilafan dan kesalahan-kesalahan kami. Jadikanlah kami istri-istri yang solehat. Jadikanlah kami ibu-ibu yang bisa mendidik anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah berbagai macam ujian yang mungkin terasa sulit untuk menemukan solusinya. Engkaulah yang memberikan solusi atas berbagai macam masalah-masalah kami. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku yakin Engkau tidak akan memberikan ujian di luar dari batas kemampuan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami pada pagi hari ini dengan pandangan penuh rahmat-Mu. Berikanlah jutaan kasih sayang-Mu kepada kami. Berikanlah jutaan kasih sayang-Mu kepada anak-anak kami. Lindungilah mereka. Berikanlah kebaikan kehidupan dunia sampai ke syurga. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Bersamailah kami senantiasa dalam kebahagiaan, dalam kesukaran, dalam kesulitan, dalam ketentraman. Aku hanya ingin mengharap ridho-Mu ya Rabb. Aku hanya ingin mengharap ridho-Mu ya Rabb. Aku hanya ingin mengharap ridho-Mu ya Rabb. Kumpulkanlah kami bukan saja di syurga, kumpulkanlah kami bukan hanya saja di dunia, tapi kumpulkanlah kami bersama di syurga-Mu ya Rabb, terutama bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Sekali lagi ya Rabb, pandanglah kami dengan pandangan penuh rahmat-Mu, berikanlah jutaan kasih sayang-Mu kepada kami, dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bersyukur, hamba-hamba-Mu yang bersabar, hamba-hamba-Mu yang beruntung. Keluar dari tempat ini kami menjadi hamba-Mu yang tambah solihat lagi, tambah bertakwa kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu lain kesempatan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah mengaminkan segala doa yang kita panjatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan diri kita dan Allah jadikan kita hamba yang baik, yang selalu mempertahankan hidup dan memiliki prinsip kebaikan untuk mempertahankan keluarga kita, untuk saling setia dan saling membahagiakan. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Hajah Qatrun Nada Syatiri LC dan juga kepada para jamaah sekalian. Terima kasih kami haturkan atas kehadiran dan mengikuti kegiatan kita pada hari ini, dan kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kata salah dan khilaf. Terima kasih. Alafu minkum. Assalamu ila liqa fi amanillah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.